Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya. Di video kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk ikut liburan lagi. Tapi nggak cuma mampir ke kota Jogja aja. Kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk ke kota Solo. Ini adalah kali pertamaku ke kota Solo. Kira-kira kita bakalan kuliner dan eksplor apa aja ya. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video ini, link booking hotel sampai dengan playlist liburan lainnya. Jadi gimana? Udah pada siap kan ikutan liburan online? Kalau gitu, let's go! Jam 8 malam kita sudah sampai di stasiun Gambir karena kereta kita akan berangkat pukul 20.45. Kita bakal naik kereta apa? Tunggu dulu, sabar. Aku mau kasih tahu dulu, misi kita ke Solo kali ini adalah trip bareng tim Akhir Pekan Yuk. Yang belum follow Instagramnya mungkin boleh kali ya follow dulu. Seperti biasa kalau check-in dari stasiun Gambir, di sini tuh udah pakai face recognition ya. Jadi nggak perlu lagi tuh cetak-cetak tiket maupun menunjukkan ID pengenal. Dan aku tuh baru tahu ternyata di stasiun Gambir ini juga udah ada playground ya. Selama ini aku tuh nggak pernah lihat sampai ke bagian belakang sini. Oke, langsung aja kita naik ke atas dan bersiap-siap menunggu kereta datang. Jadi kali ini kita bakalan naik kereta Argo Lawu dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Solo Balapan. Kereta kita akan mulai berangkat pukul 20.45 dan akan tiba di kota Solo pukul 3.40. Seneng banget akhirnya aku bisa nyobain kereta Argo Lawu New Generation. Dari warna kursinya aja udah beda banget kan dari kelas eksekutif lainnya. Jujur desain interior di dalam keretanya ini tuh cakep banget sih. Bahkan di depan sini tuh ada layar yang nunjukin bahwa kita tuh ada di posisi mana dan kira-kira tujuan kita tuh berapa lama lagi. Untuk jendelanya masih sama sih kerennya. Malah menurutku ini makin bagus ya. Pas kereta berangkat kita langsung menuju ke gerbong restorasi. Untuk pintunya ini udah otomatis ya teman-teman, tinggal dipencet aja nanti dia akan nutup sendiri. Jadi nggak akan ada lagi tuh drama dan unek-unek karena lihat penumpang lain yang nggak nutup pintu. Terus bener aja dong pas kita sampai di restorasi ini lumayan kaget karena ternyata gerbongnya tuh cakep banget. Mulai dari ornamen keretanya, sofanya, dan semuanya yang ada di sini pokoknya udah keren banget deh. Dan kalau nggak salah untuk menu makanan yang di sini juga lebih beragam dibanding kereta lain. Serius, saking banyaknya tuh kita sampai bingung. Nih kalau nggak percaya, lihat deh menunya. Apapun makanannya, nggak tahu kenapa aku tuh tetap aja akan pesen Xiaomi lagi. Padahal kalau kata suhu perkereta apian, kita tuh harus banget cobain yang namanya sei sapi yang ada di restorasi kereta. Oke, next aku bakalan cobain deh. Tapi sekarang kereta kita udah mulai berjalan. Selesai makan, aku kembali lagi ke kursiku untuk persiapan tidur. Enaknya kalau perjalanan malam di kereta, selain dapat selimut, tiap jam 10 malam gerbongnya tuh akan mengaktifkan night mode. Jadi di saat tersebut kita kayaknya harus tidur sih, karena seluruh gerbongnya tuh akan digelapkan. Kayak gini. Oke deh, kalau gitu kita tidur dulu yuk.
Oke guys, kali ini aku juga mau kasih tahu tentang toilet yang ada di kereta Argo Lawu ini. Untuk toilet wanitanya didominasi oleh warna pink, lucu banget ya. Terus tadi juga udah ada cermin, dan di sini ini tuh untuk bagian toiletnya. Di bagian atas yang ini tuh ternyata juga ada kayak buat buat ganti diapers bayi gitu kali ya. Jadi tuh kayak gini guys tuh. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin bepergian bareng anaknya atau bareng babynya, jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya berpikir mau ganti diapers di mana tuh bisa di toilet sini. Terus ini juga ada pegangan mungkin untuk yang disabilitas atau untuk orang tua. Terus di sebelahnya juga tadi udah ada bidet, di sini udah ada tisu, di bawahnya sini udah ada tempat sampah. Geser lagi ke area sebelahnya, di sini tuh udah ada wastafel. Untuk wastafelnya ini udah cukup oke ya. Terus di bawahnya sini tuh juga ternyata udah ada kayak buat cuci kaki atau yang biasa dipakai juga untuk berwudu. Gak sampai di situ, di sini juga masih ada beberapa kelengkapan lain kayak di sebelah kiri sini ini tuh ada plastik sampah yang mungkin bisa dipakai untuk teman-teman membuang sesuatu. Dan jangan lupa untuk tombol flashnya tuh ada di sini teman-teman. Agak nyempil gitu kecil tapi ini ada ya. Jadi jangan lupa di flash. Dan ini untuk cerminnya sih menurutku udah cukup oke dan juga terang banget ya. Lanjut ngintip dikit ke area toilet pria yang kebetulan banget ini tuh lagi kosong teman-teman. Jadi untuk bukanya tuh sama didorong gitu. Terus juga ternyata isi di dalamnya tuh kurang lebih mirip-mirip ya, sama aja kayak toilet wanita. Bedanya dia tuh nggak ada baby care desk, jadi nggak bisa buat ganti popok gitu. Ya kurang lebih gitu deh teman-teman. Dan saat ini kita sedang berada di stasiun Tugu Jogja. Ternyata ada banyak banget ya teman-teman yang turun di sini. Makanya untuk pemberhentian di stasiun ini tuh ternyata cukup lama ya. Dan teman-teman lihat ya itu segitu banyaknya yang turun. Terus langsung dong ini untuk kondisi di dalam gerbong sepi kayak gini. Dan sekarang waktunya kita bersiap karena sebentar lagi kita juga akan turun di stasiun Solo Balapan. Sebelum itu aku juga mau kasih tahu ke teman-teman bahwa di sini juga ada musola ya. Untuk areanya itu tuh menjadi satu gerbong dengan restorasi kereta atau restoran makannya. Dan ini tuh untuk area musolanya bisa dibilang ini bagus banget dan juga cukup luas ya. Mungkin bisa dipakai untuk 2 orang kali ya. Yang bikin happy di sini juga tersedia alat sholatnya juga. Jadi udah simple banget nih kalau mau sholat tinggal datang aja ke musolanya. And finally sekarang kita udah sampai di stasiun Solo Balapan. Terima kasih kereta Argo Lawu, sampai jumpa lagi ya. Car Free Night besok. Wih keren. Car Free Night itu dari sepanjang sini sampai ujung tempat pintu masuk Keraton Mangkunegaran itu Car Free Night seperti Jogja. Oke, singkat cerita, aku tuh check-in di hotel yang agak murah sekedar untuk transit. Karena tadi pagi tuh kita transitnya atau sampai di kota Solo itu sekitar pukul 4 pagi. Jadi bener-bener masih pagi banget, sedangkan kita tuh butuh ganti baju dan mandi ya. Tapi aku gak akan spill hotelnya karena menurutku kurang rekomen sih. Terus pagi ini tuh kita janjian sama temenku untuk eksplor kota Solo. Jadi kita ketemu di sini untuk sekedar kulineran gitu. Cari-cari kuliner apa aja yang ternyata lumayan hits juga nih di kota Solo. Yap, kali ini kita udah ada di Pasar Gede. Di sini tuh kita mau cari cendol yang katanya tuh lumayan hits gitu teman-teman cendolnya. Dan untuk rasa cendolnya sih katanya beda ya dengan rasa cendol yang ada di kota-kota lain. Udah agak bingung mau pilih cendol yang mana, akhirnya kita putuskan untuk mampir ke sini. Ini adalah es dawet dan gempol pleret Ibu Hajah Sipon. Dan ini tuh lumayan besar dia tokonya, jadi kita mampir ke sini. Karena ini lihat cendol dari jauh tuh udah menggoda banget, agak-agak ngiler dikit sih guys. Di sini aku pesan 1 porsi ya kira-kira kayak gini teman-teman untuk penampilannya. Duh, lihat dong, ini mereka tuh kayak kayak ada pakai bubur sumsum gitu ya, aku juga kurang tahu. Terus juga di dalamnya juga tadi udah ada kayak tape gitu, ada nangka juga sedikit. Dan yang pasti ini tuh juga ada dawetnya atau yang biasa disebut kalau aku sih bilangnya cendol ya.
Terus juga untuk rasanya tuh menurutku ini pas banget, jadi nggak kemanisan gitu loh. Ya beneran beda sih sama cendol-cendol yang biasa aku coba. Untuk harga per mangkok kecilnya ini tuh 10.000 ya kalau nggak salah. Terus buat teman-teman yang kayaknya agak kurang gitu ya kalau makan cuma sedikit, langsung nambah aja kayak aku. Ya, ketahuan ya hausnya. Next, sekarang kita mau nyebrang karena di sini tuh ternyata juga ada food court dan katanya di sini juga ada beberapa makanan yang viral nih. Salah satunya itu dimsum. Nama dimsumnya apa ya? Coba deh aku ingat-ingat dulu. Kita agak bingung juga sih pas naik ke sini kok ternyata kayak sepi banget ya. Apalagi di kali pertama buat kita, dan aku ngerasa ini kok gedungnya sepi dan kayak jarang ditempati gitu. Tapi ternyata pas kita udah sampai di atas, ini tuh beda banget. Dan di atas juga ternyata udah rame banget ya teman-teman. Mungkin kayaknya aku salah jalan kali ya. Dan setelah lihat yang antri panjang dan rame-rame, aku yakin ini sih kayaknya. Untuk nama dimsumnya itu Umayumcha Dimsum. Kenapa dia terkenal? Karena tuh katanya untuk harga dimsumnya cuma 3.000-an, terus juga rasanya enak. Ini dia dimsumnya, ya menurutku untuk rasanya cukup oke sih. Dari sini kita langsung pindah ke coffee shop yang namanya itu Selari. Kenapa kita kesini? Karena di sini tuh ada pemandangan kayak kereta lewat kayak gini teman-teman. Dan ini tuh salah satu hal yang menurut aku keren banget sih, karena kita nggak bisa lihat ini di kota lain. Cuma ada di Solo kita bisa ngelihat kereta yang lewatnya tuh satu jalan dengan kendaraan yang lain. Aku sengaja keluar dari coffee shopnya untuk lihat keretanya lewat biar lebih jelas. Sebenarnya kita nggak perlu keluar sih, karena dari jendelanya aja tuh udah bisa kelihatan. Ini dia nih aneka menu yang ditawarkan oleh Selari Coffee. Kemarin aku pesannya salty punch dan menurutku itu enak loh. Interior kafenya juga cakep banget, jadi udah pasti nyaman nih kalau misalnya nongkrong bareng teman-teman atau sambil WFC juga oke nih kayaknya. Ini harus dimatikan. Dan yang ketiga, jaga jarak dengan karya dengan kafannya tertentu atau apapun. Dan siang ini kita sudah berada di Tumurun Private Museum. Ini tuh adalah salah satu museum yang bisa dibilang ini artsy banget kali ya. Terkenal banget loh di kota Solo. Pecinta karya seni ataupun art bisa banget nih mampir ke sini. Untuk HTM-nya itu sekitar 25.000 sampai 30.000-an. Next, habis keliling museum, kita udah agak lapar nih. Dan sekarang kita udah sampai di Mikalia, salah satu mie chili oil enak di kota Solo yang katanya berkiblat dari Singapura nih. Sebagai pecinta pedas, aku lumayan terpanggil nih. Dan cukup penasaran juga mau cobain kayak gimana sih rasanya. Kemarin aku datang di jam makan siang, ternyata cukup ramai nih. Padahal untuk tempatnya menurutku ini cukup luas juga loh. Dengan harga mulai dari 13.000-an, gak heran kalau tempat ini tuh selalu ramai. Apalagi begitu aku lihat porsi dari mie-nya yang pas sudah datang ke meja kita. Di sini tuh aku pesannya mie lebar, yaitu spesialis dari Mikalia ini. Di dalamnya sudah ada pangsit rebus dan gak lupa di atasnya tuh ditaburi dengan topping ayam cincang. Rasanya cukup enak loh teman-teman. Aku pesan mie dengan level 3, menurutku ini level sedang sih. Tapi ternyata rasanya udah cukup pedas, jadi sepertinya udah gak perlu lagi nih sambal tambahan. Oh iya, aku juga pesan bakso dengan terpisah. Next, setelah ini aku mau check-in hotel. Ini adalah hotel kita yang kedua. Nama hotelnya Solia Zigna, Kampung Batik Lawean. Kenapa namanya seperti itu? Karena letak dari hotel ini tuh berada di tengah-tengah Kampung Batik Lawean. Lihat aja cermin di kamarnya ini, ternyata estetik banget ya. Terus di tiap kamar itu ternyata juga udah ada balkon kayak gini teman-teman. Kita udah bisa langsung melihat pemandangan dari kota Solo. Ih, cakep banget ya. Ini adalah kamar aku. Ternyata aku dapatnya kasur twin nih guys. Terus ini adalah pemandangan yang ada di lantai rooftopnya mereka. Mereka tuh juga punya spot santai kayak gini dan juga kolam renang yang pemandangannya cakep banget.
area lobinya ada seseorang yang sedang membatik seperti ini. Wah, ini keren banget sih, membatiknya itu live loh teman-teman. Saking penasarannya aku tuh sampai minta untuk mencoba juga, dan aku dikasih sehelai kain yang agak kecil untuk mencoba membatik. Bener aja dong, ini tuh terlihat mudah tapi ternyata sulit. Bener-bener butuh keahlian khusus sih. Dan sekarang waktunya kita explore kampung Batik Lawean. Selain beberapa spot foto tadi, ternyata di tengah kampung Batik Lawean tuh juga ada kayak cafe fine dining gitu. Untuk kebagian meja, di sini tuh harus reservasi dulu nih, maksimal H-1 ya. Karena ternyata tuh tempatnya emang cakep banget sih. Estetik banget deh pokoknya. Nama tempatnya itu Kedai Lokal. Kalau ke Solo lagi, aku pastiin aku bakalan malam harinya aku cobain untuk Car Free Night di Jalan Slamet Riyadi sampai kawasan Jenderal Sudirman. Sebelum itu kita isi fondasi dulu dengan makan mie ayam bakso nih di sini. Sebenarnya mau coba mie ayam bakso Pade tadi yang ternyata tuh katanya udah lumayan hits ya. Tapi sayangnya kita kehabisan. Akhirnya aku coba di sini bakso Pak tuh dan ternyata rasanya juga enak loh. Culture shock buat aku pas sampai di kota Solo ternyata harga makanannya tuh murah-murah banget. Bahkan pas aku keliling-keliling naik Gojek ataupun Gokar itu juga harganya ternyata di bawah dari harga Jakarta guys. Jadi buat teman-teman yang suka traveling budget, aku saranin banget untuk mampir ke kota Solo deh dan cobain rekomendasi dari aku. Mie ayam bakso dengan porsi sebanyak ini harganya cuma 17 ribuan aja. Oke, setelah kenyang kita lanjut lagi untuk explore Car Free Night yang ada di sini. Sayangnya karena hujan, jadi untuk Car Free Night itu ternyata ada di lorong-lorong aja ya. Tapi ternyata cukup panjang juga loh. Dan yang aku heran, walaupun di luar hujan, ini tetap rame. Jujur ini tuh kayak cuci mata gitu loh. Ada banyak banget aksesoris lucu, sampai ke kuliner murah kayak gini. Masa ada sate cumi cuma dengan harga 5 ribuan aja? Pantesan antriannya cukup panjang ya. Oke, selamat pagi, waktunya sarapan. Tapi kayaknya untuk review hotel aku akan buat video sendiri ya. Jadi tungguin aja. Next, setelah sarapan kita lanjut lagi untuk explore kampung Batik Lawean. Yang kali ini lokasinya ada di sebelah hotel. Gak cuma berburu tempatnya aja buat dijadiin spot foto, tapi kamu juga harus cobain kopinya ya. Bener-bener se-estetik ini.
Bahkan aku tuh sampai kembali lagi ke tempat yang kemarin sore, tapi ternyata mereka malah belum buka. Alhasil kita foto-foto lagi deh di depannya. Anehnya pas pintunya ketutup kayak gini, kok malah jadi makin estetik ya. Udah puas foto-foto, kita lanjut berangkat ke Pura Mangkunegaran. Loh, tapi kok pas kita lewat jalanan sini, kita malah papasan lagi sama kereta Batara Kresna yang punya relasi Solo Wonogiri. Siapa sih yang nggak tahu kereta Solo ini? Dikenal karena memiliki rute melewati jalan raya yang sama dengan pengendara lain. Papasan dengan kendaraan bermotor atau mobil di jalan raya itu udah biasa. Tapi buat warga Jakarta, papasan dengan kereta di jalan raya itu baru luar biasa. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Dan sekarang kita udah sampai di Pura Mangkunegaran. Sebelum masuk wajib beli tiketnya dulu, dan di sini kita juga akan didampingi oleh tour guide. Pura Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Mangkunegaran dan tempat tinggal kediaman para adipati Mangkunegaran. Karena untuk masuk ke sini wajib didampingi oleh tour guide, dan tour guide-nya juga terbatas. Jadi di sini tuh kita akan digabungkan dengan peserta lain. Dan selama proses ini berlangsung, dilarang untuk berpencar dari rombongan ataupun berkeliling sendiri. Dari kerajaan Mataram Islam yang sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat tinggal. Jadi keluarga yang sekarang tinggal di sini, pangeran yang sekarang juga tinggal di sini. Di sini kedudukannya tingkat adipati, jadi disebut pangeran bukan raja. Karena di sini masih ditempati sebagai tempat tinggal, adatnya tradisinya juga masih dijalankan. Maka dari itu kalau ke sini harus didampingi dengan pemandu. Oh, jadi beneran nggak boleh sendiri ya? Nggak boleh, wajib pakai pemandu. Dan sekarang kita sedang berdiri di depan pendopo ageng. Ini pendopo ageng itu artinya besar, jadi ini pendopo paling besar di Indonesia. Sekarang semuanya masih digunakan, jadi meskipun dijadikan museum tetap digunakan. Dan untuk tempat tinggalnya itu berada di ujung timur, di belakang mobil yang ada sepedanya itu masuk. Nanti juga bisa lihat dari area belakang. Oh gitu? Benar, pangeran atau pemimpin yang sekarang. Ini untuk upacara adat atau acara dari keluarga. Yang paling tua itu di sekarang 60 permaisurinya sebelah sana. Jadi tempatnya memang selalu berhadapan. Oh gitu. Yang ini untuk permaisuri, yang kanan untuk pangeran. 2019 sudah berapa? Semoga kita ketemu lagi next time. Jangan lupa untuk barangnya ada dititipkan nggak di depan? Enggak. Hati-hati di jalan dan sampai. Terima kasih. Terima Kakak. kasih. Hati-hati di jalan. Selesai dari Pura Mangkunegaran, di perjalanan pulang kita malah bertemu dengan kereta uap Jaladara. Bener-bener momen yang gak diduga-duga karena untuk tiket kereta ini tuh cepet banget habisnya. Jadi kita cuma bisa liatin dari kejauhan aja deh. Gak nyangka dilihat dari dekat, ternyata kereta ini memang beneran unik dan antik banget ya. Pergi ke Solo rasanya gak afdol kan kalau gak beli Surabi Notosuman. Sebenarnya aku ingin beli untuk dibawa pulang ke Jakarta, tapi karena daya tahannya kurang lama, jadi aku beli untuk dibawa ke Yogyakarta untuk bertemu dengan teman-temanku. Sempat bingung karena di sepanjang jalan sini tuh ternyata ada banyak banget penjual Surabi Notosuman.
Setelah aku cari tahu, ternyata katanya sih sama aja ya. Dan untuk harganya ini ternyata murah banget loh. Untuk 10 piece-nya itu cuma 28 ribuan sampai 30 ribuan aja. Selesai beli serabi, kita langsung ambil barang-barang di hotel, kemudian menuju ke stasiun Purwosari. Karena siang ini kita akan menuju ke kota Jogja. Tapi kita ke Jogjanya bukan naik KRL, melainkan naik kereta api Logawa. Kita naik kereta ini karena kita pengen duduk di dalam kereta. Dan selain itu, untuk perjalanan kereta ini tuh rasanya lebih cepat dibandingkan KRL. Nah, di depan kita ini sekarang lagi berhenti KRL yang akan menuju ke kota Jogja. Lihat deh, rame banget ya. Dan untuk waktu tempuhnya katanya sih sekitar 1 jam. Sementara untuk kereta yang kita pilih untuk waktu tempuhnya itu sekitar 40-50 menit aja. Nah, di depanku ini ternyata lagi ada kereta Bengawan yang sedang menurunkan penumpang. Siapa nih pejuang kereta Bengawan yang dari Jakarta menuju ke Yogyakarta ataupun dari Yogyakarta menuju ke Jakarta dengan harga 78 ribuan aja. Dan tanpa berlama-lama akhirnya kereta kita sampai. Sekarang waktunya kita jalan. See you next time Solo dan sampai jumpa di kota Jogja. Dan sekarang kita udah sampai di kota Jogja. Langsung disambut oleh kemacetan Jogja di hari weekend kayak gini. Dari stasiun kita langsung menuju ke Art Jog. Sebelumnya kita udah taruh barang-barang dulu di hotel. Tapi lagi-lagi aku juga gak akan kasih tahu nama hotelnya apa, karena menurutku hotelnya tuh lagi-lagi kurang rekomen ya. Kali ini cuma numpang lewat aja sama Malioboro dan gak mampir ke sana. Oh iya, kalau teman-teman butuh rekomendasi hotel yang ada di Jogja, udah banyak banget nih di video aku. Jadi tinggal searching aja Hotel Yogyakarta. Selain itu aku juga sering berbagi link pembeliannya juga ya. Jadi jangan lupa cek kolom deskripsi. And finally sekarang kita udah sampai di Art Jog. Yap, bener banget ini adalah video lama dan aku juga gak tahu apakah sekarang masih ada. Jadi Art Jog ini tuh adalah pameran terbesar tentang art yang ada di Yogyakarta. Pecinta art dan seni pasti udah pada tahu nih event ini. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja yuk. Masuk ya Kak, jadi kalau mau keluar usahakan turnya sudah selesai, tidak boleh menggunakan sejenis tripod monopod untuk pengambil. Terima kasih. Kami mampir makan di Cemara Noodle Bar. Setelah itu kami lanjut makan gudeg mercon. Perjalanan kali ini di kota Jogja sangat singkat. Dan besok pagi kita akan kembali ke kota Jakarta. Tapi sebelum itu kita akan sarapan di bubur favoritku, yaitu bubur ayam Kota Baru. Sebagai pecinta bubur rasanya sangat sulit melewatkan makanan ini. Apalagi untuk bubur ketan hitamnya ini tuh enak banget ya. Jam 12 siang kita sudah berada di stasiun Tugu Jogja. Walaupun sebenarnya tiket kita itu sebenarnya berangkat dari stasiun Solo Balapan.
Jadi saat ini kita sudah berada di kereta Argo Semeru yang punya relasi stasiun Solo Balapan sampai Gambir, Jakarta. Sama seperti kereta yang kita naiki sebelumnya, yaitu kereta Argo Lawu yang mempunyai relasi Gambir sampai ke stasiun Solo Balapan. Dengan berakhirnya perjalananku kali ini, maka berakhir pula video jalan-jalan online bersama teman-teman. Terima kasih selalu menemani jalan-jalanku. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @winarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Wah, ternyata pas sampai Jakarta kita langsung disambut dengan sunset nih teman-teman. Oh iya, setelah ini kira-kira kita bakal jalan-jalan kemana lagi nih? Yang mau kasih saran boleh ke kolom komen ya. Oke, sambil nemenin aku makan, kalau gitu kita akhiri aja videonya sampai di sini ya. Dan see you next video. Thank you for watching. Bye bye.